Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Milasari, mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Islam pada program Magister Pascasarjana IAIN Kendari. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan dan menjelaskan terkait organizing atau biasa kita kenal dengan pengorganisasian. Di sini kita akan menjelaskan terkait apa masalah-masalah yang sering terjadi di sekolah ataupun di madrasah terkait pengorganisasian yang fokus pada sumber daya manusia. Kemudian di sini juga kita akan menjelaskan terkait apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sering terjadi khususnya pada pengorganisasian yang ada di madrasah maupun di sekolah. Kita akan menjelaskan apa masalah-masalah yang sering dihadapi di madrasah maupun di sekolah terkait organizing yang fokus pada sumber daya manusia. Berdasarkan hasil riset yang saya temui, salah satu masalah yang sering terjadi itu adalah gagapnya teknologi dan resistensi terhadap perubahan atau penolakan terhadap perubahan. Di mana di sini biasanya ketika seorang pemimpin atau seorang kepala madrasah maksudnya di sini itu menerapkan sebuah kebijakan baru atau misalnya menerapkan manajemen yang berbasis digital, itu seringkali ada penolakan yang terjadi pada guru-guru senior dikarenakan minimnya digitalisasi. Misalnya terjadinya penolakan dari hal-hal kecil seperti terlambat mengumpulkan data atau dilakukan pengisian data itu secara manual saja. Sehingga akar masalahnya ini adalah kurangnya literasi digitalisasi dasar. Kemudian munculnya kekhawatiran di mana mereka beranggapan bahwa ketika ada sistem baru itu justru akan mempersulit kerja mereka. Jadi dengan masalah tadi itu berdampak pada organisasi yang tidak sinkron atau pengorganisasi yang tidak sinkron, kemudian koordinasi itu macet, kemudian aplikasi digital yang diterapkan tadi itu justru tidak terpakai dan menjadi mubazir. Nah, selanjutnya bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi tadi? Yang pertama itu dilakukan pendekatan monitoring sebaya, di mana di sini kita memasangkan guru muda yang pasti terhadap teknologi dan guru senior untuk mendampingi pelatihan aplikasi secara personal. Nah, selanjutnya dilakukan pelatihan secara bertahap. Di mana pada pelatihan di sini pertama kita menghindari pelatihan secara penuh atau pelatihan secara 1 hari penuh, karena di sini dapat berdampak pada kelelahan. Di sini saya menawarkan pelatihan ini dilakukan 15 menit setiap rapat mingguan dan fokus pada satu pelatihan saja. Misalnya di sini kita fokus pada cara mengunggah dokumen cara mengunggah dokumen mengajar misalnya. Di sini kita fokuskan satu pelatihan dulu. Sehingga dengan solusi yang saya berikan ini justru dapat menghindari terjadinya masalah-masalah terkait minimnya digitalisasi dan jadinya resistensi perubahan. Masalah kedua yang sering terjadi itu adalah tumpang tindih tugas akibat job description digital yang tidak jelas. Di mana di sini biasanya itu adanya anggapan bahwa guru yang memahami teknologi itu harus mengerjakan semua tugas administrasi. Misalnya guru IT atau personal madrasah, di sini
mereka dibebani dengan tugas administrasi di luar tugas mereka. Misalnya penentuan nilai guru atau urusan publikasi, hanya karena mereka dianggap paham terhadap teknologi. Maka di sini akar masalahnya itu struktur organisasi digital atau organizing itu belum memetakan batasan hak tugas masing-masing. Kemudian dengan masalah ini dampaknya itu adalah kelelahan ekstrim yang terjadi, di mana ide kreatif setiap SDM itu justru menurun, sehingga berakibat pada motivasi kerja yang kurang dan memicu kecemburuan sosial. Yang pertama itu dilakukan trik akuntabilitas RACI digital, karena kita menetapkan dengan siapa yang jadi. Ini kita pertama ada yang namanya responsible, yaitu kita tentu siapa yang mengisi data harian, baik itu kelas, dan yang kedua accountable, siapa yang memvalidasi data dan bertanggung penuh. Kemudian selanjutnya committed, di mana ini menentukan siapa yang menulis adalah operator. Kemudian ada yang namanya informed, di mana di sini kita tentukan siapa yang sekedar menerima laporan atau laporan harian akhir. Nah, di sini itu adalah komite atau yayasan. Nah, solusi selanjutnya adalah sistem satu penuh atau single take on. Nah, di sini memastikan bahwa setiap guru itu memiliki akun mandiri dan bertanggung jawab penuh atas input datanya sendiri, sehingga solusi yang saya jelaskan ini bisa hanya mengurangi, terus dapat menghindari terjadinya